Halo Sobat Ligos, kembali lagi di Pocket Talks, di mana channel ini akan membahas tentang edukasi dan juga informasi tentang hukum. Di video kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu, yaitu seorang advokat yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Pak Nanda Taradipa, SH. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada video kita kali ini? Penasaran kan? Nah, sebelum lanjut untuk nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari kita. Oke Sobat Ligos, topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pencemaran nama baik. Mungkin di antara kalian pernah mengalami kejadian hal ini di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk itu, mari kita bahas secara detail bersama Pak Nanda Taradipa, SH di video kali ini. Pak Nanda, apa kabar Pak? Ya, sehat Bapak. Selamat datang di channel Pocket Talks. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk hadir ya Pak. Baik Bapak. Oke Pak. Untuk video kita kali ini Pak, kita akan membahas tentang pencemaran nama baik Pak. Mungkin di kehidupan sehari-hari itu teman-teman kita Sobat Ligos yang ada di rumah yang sekarang lagi menyaksikan pernah mengalami kejadian seperti ini Pak, itu pencemaran nama baik. Nah, kira-kira dari Pak Nanda, bisa nggak Pak dijelaskan tentang pencemaran nama baik ini dan juga pasal apa aja sih Pak yang mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik ini Pak? Silakan Pak Nanda. Siap. Mungkin sebelum kita bahas ke pokok pasalnya, kita harus artikan dulu tentang pencemaran nama baik dan fitnahnya dulu. Siap. Pak Anton. Karena gini, pencemaran nama baik dan fitnah itu kan sudah barang pasti hampir dari setiap kita pernah merasakan. Keadaan nggak nyaman, di mana kita juga akhirnya menjadi seseorang yang tertuduh dengan suatu perbuatan yang tidak kita lakukan. Iya betul. Karena di dalam unsur-unsurnya adalah dengan sengaja. Orang yang dengan sengaja ini yang tanpa hak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Lalu adalah menyerang kehormatan atau nama baik yang mungkin secara langsung ataupun tidak dia lakukan. Nah makanya di sini pun mungkin saya sedikit boleh menghimbau apabila ada kekesalan dengan sesuatu orang, sesuatu golongan, suku, agama, ras, antar golongan itu kita juga harus betul-betul mewaspadai. Jadi sampaikanlah apa yang harus disampaikan pada tempatnya. Gitu kan? Lalu ada lagi menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Nah ini yang paling bahaya. Kenapa? Sudah tahu ini belum tentu benar, tapi dia berkeyakinan dan menyebarluaskan berita ini. Itu yang paling bahaya. Dan untuk pasalnya sendiri adalah terdapat di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kayak pidana nih Pak ya, pencemaran nama baik ini termasuk di hukum pidana ya Pak ya? Unsurnya pidana. Unsurnya pidana. Nah Pak, untuk terkait dengan unsur-unsur pencemaran nama baik ini Pak, bisa jelaskan Pak, misalnya contohnya dengan sengaja itu maksudnya gimana Pak? Nah itu tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam pokok pasal kan sebelumnya sudah saya jelaskan. Orang yang dengan sengaja tanpa hak, yang belum tahu kebenaran berita ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang mungkin hanya awalnya kekesalan secara sesaat, Hilaf dong. hilaf, lupa, segala macam. Nah untuk ke arah sana itu kan tugasnya penyidik untuk mendalami apakah pelaporan ini unsur pidananya ada ataupun tidak. Tapi kalau aturan pasalnya adalah seperti itu. Itu terus juga kan di situ kan juga termasuk dengan menyerang kehormatan nama baik. Menyerang kehormatan atau nama baik. Contohnya seperti apa nih Pak? Nah contohnya menjelek-jelekan atau memaki atau gimana Pak? Nah kira-kira? Kalau menyerang nama baik ini biasanya tidak impersonal atau tidak secara langsung, tapi dia ini kadang-kadang adalah menggalang opini publik untuk ikut menjelekkan orang ini. Biar berkubu ya. Betul, berpihak. Ya. Yang sementara ini kan belum juga tentu benar adanya. Jadi ngomongin pihak B, dia begini nih, terus ngajak, dia orangnya begini, ternyata dia orangnya akhirnya yang ini ke kubu dia, lagi jelekin dia. Oke. Nah, terus Pak, kalau yang untuk menuduh melakukan sesuatu perbuatan, berarti kan ini belum jelas nih Pak ya, benar atau tidak ya, tapi dia udah istilahnya memberitahu ke orang gitu. Betul. Contohnya seperti itu atau gimana Pak? Betul, artinya menuduh di sini kan juga perlu kita garis bawahi. Jangan sampai karena kekesalan yang sesaat,
kita bisa melakukan upaya yang akan kita sesali belakang. Contoh tuduhan itu tadi. Jadi Oke, jangan pernah menuduh tanpa dasar, tanpa bukti yang jelas. Karena negara kita kan negara hukum, Pak Anton. betul, siap. Lalu Pak, untuk yang terakhir ini, unsur terakhir itu menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Apakah dia eh, melalui satu media kah? Atau Ya. dia emang secara lisan dia kumpulin orang terus Ya. kok si B orangnya gini-gini Ya. gini. Iya, betul. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum ini kan ada banyak caranya. Contoh dia bikin pamflet, Oh, iya kan? niat itu. Kayak zaman-zaman dulu Niat sebelum sekali, ada ya. sosmed mungkin ditempelkan di setiap pintu rumah atau di setiap orang-orang yang kita kenal, ya kan? Nah, artinya menyiarkan tuduhan ini pun sebetulnya jangan dilakukan. Kalaupun toh benar itu upayanya orang ini pernah artinya bermasalah dengan orang itu, caranya juga nggak seperti ini. Siap. Gitu loh Pak Anton. Oke, siap. Nah, Pak, yang saya mau tanya juga nih Pak, Ya. terkait dengan pencemaran nama baik ini Pak. Ya. Menurut aturan yang berlaku Pak, Ya. ini hukumannya berapa lama ya Pak? Apakah berdasarkan tingkat dia mencemarkan nama baiknya Betul. ada tingkat ringan, berat atau Betul. sedang atau gimana Pak? Nah, artinya gini, kalau pencemaran nama baik itu mungkin kayak yang diatur dalam pasal 310 KUHP itu maksimal 1 tahun 4 bulan. Tapi tidak sampai di situ karena ada penggabungan dan artinya penggabungan beberapa tindak pidana berikutnya. Contohnya Pak? Iya, siap. ada juga di Undang-Undang ITE. Oke. Jadi ada pemberatan-pemberatan yang bisa dimasukkan ke dalam pasalan sangkaan utamanya. Oh, oke. Itu. Jadi nggak cuma satu pasal doang di Enggak Pak? juga. Oke. Jadi ada pemberatannya di situ. Karena kan ini pun juga sama dengan artinya merampas kemerdekaan seseorang. Orang yang tadinya mau keluar rumah nyaman, ya kan? Oh, Tiba-tiba karena diomong tetangga begini jadi nggak nyaman, jadi merasa terasingi, Oh, iya. merasa dikucilkan, kan gitu Pak? Oke, ya benar juga. Oke Pak, Ya. ada pertanyaan lagi nih Pak Boleh, untuk boleh, Bapak boleh. nih. Mungkin Boleh. Bapak bisa jelaskan ke Pak. Apakah Ya. ujaran kebencian Pak Ya. melalui sosial media ini Pak ya? Ya. Bukan secara lisan atau Betul. ini langsung. Itu bisa dijerat hukum Pak? Oh amat sangat, karena ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Oke. Contoh dulu mungkin kita sama-sama tahu bicara masalah provokator. Provokator Ya. adalah orang yang memprovokasi untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum. Betul. Nah, kalau saya boleh kasih istilah baru nih, Panton. Ya. Mungkin saya boleh namakan itu adalah provokator sosial media. Sosial Waduh. media. Provokator sosial media. Iya. Wah, ini istilah baru juga nih Pak ya. Contoh gini, kita dapat konten, dapat berita yang belum kita cari tahu kebenarannya, lebih baik tidak usah disiarkan kemana-mana. Ya tidak, jangan di-share ke yang lain gitu ya. Betul. Daripada Karena gitu resiko ya Pak ya. amat sangat. Jangan sampai karena ulah jempol kita tidak bertanggung jawab, kita sebarkan ke si A, tiba-tiba terjadi suatu pelanggaran yang dilaporkan, kita juga terbawa karena kita yang menyiarkan. Apalagi isi konten itu kita belum tahu kebenaran ya Pak ya. Itu dia. Itu menjadi masalah juga ya Pak. Amat sangat. Kalau isi kontennya kita belum tahu benar, Betul. terus kita pun ikut menyebarkan, itu udah dua kesalahan berarti Pak ya. Betul. Oh, siap. Baik. Oke Pak, next nih Mas. Misalnya nih Pak ya, Siap. ada pihak A nih Pak, Ya. dia lagi kesel, emosi Ya. dengan seseorang lah, pihak B kita sebutnya. Ya. Nah pihak A ini dia pasang status Pak Hmm. di sosial media dia, ya kan, mungkin di WA-nya dia, Ya. dengan menyebut seseorang, Ya. gitu. Ya. Dia begini. Ya. Nah, dalam aturan hukumnya gimana Pak? Kalau misalnya update suatu status Ya. di sosmednya dia dengan melakukan tindakan pencemaran nama baik. Oke. Jelas kalau apa yang dimaksudkan tadi tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Oke. Nah, poin-poin di dalam Undang-Undang ITE itu adalah yang pertama, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oke. Yang kedua, melanggar kesusilaan. Oke. Yang ketiga, menyebarkan berita bohong atau hoax Ya, yang sering menyesatkan dan merugikan orang nih. Betul. Oke. Yang terakhir adalah menyebarkan kebencian atau permusuhan yang seperti sebelumnya saya bilang, provokator sosial dengar. media. Media. Oh iya, siap. Gitu, Pak.
Oke Pak Nanda, Ya. pertanyaan terakhir nih yang Ya, saya mau tanyakan siap, ke Pak siap. Nanda. Siap. Nah, untuk pencemaran nama baik di media sosial ini Pak, Ya. pasal apa aja sih Pak yang terkait dengan hal ini? Dan hukumannya seperti apa sih Pak? Oke. Kalau boleh tahu. Oke. Di sini mungkin terdapat di dalam pasal 27 dan 28. Dua pasal nih Pak ya? Dua pasal ini. Dan ancaman hukumannya itu terdapat di dalam pasal 45. Yang maksimal hukumannya adalah 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Wow, berarti ini cukup besar juga ya Pak ya, dengan Betul. hukuman Betul. lumayan lama dan dendanya juga Betul. mencapai 1 miliar Sobat Legal. Ini Betul. wow, mesti dijaga banget nih jempol kita ya. Untuk di ranah sosial media ini agar lebih berhati-hati, agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Betul. Wah, ternyata seru juga nih Pak ya untuk pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pencemaran nama baik ya Pak. Betul. Kira-kira Pak Nanda ada yang ingin disampaikan nggak nih untuk Iya. teman-teman Sobat Legal yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan kita? Ya mungkin saya sedikit aja menghimbau kepada teman-teman semua. Karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang membenarkan melakukan tindakan melawan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Oke. Jadi intinya adalah apabila ada perselisihan, ada istilahnya ada nggak enak dengan orang lain atau suatu sama kita, lebih baik diomongkan secara baik. Karena azas hukum yang tertinggi di Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Gitu Bang. Siap. Siap. Oke Sobat Legals, nah semoga tayangan kali ini informasinya bermanfaat ya buat kalian. Nah jangan lupa untuk like, share, dan komen. Nah jika kalian ada informasi ataupun ingin ada topik bahasan yang akan kita bahas di video berikutnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa Sobat Legals, sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Sampai jumpa.